Assalamualaikum teman-teman, saya Rafael. Kali ini saya akan menceritakan sejarah lengkap Hari Pahlawan. Hari Pahlawan adalah hari nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan diperingati pada tanggal 10 November setiap tahunnya untuk memperingati Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi proklamasi kemerdekaan Indonesia, Tentara Britania Raya, dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Kronologi penyebab peristiwa Pertempuran Surabaya. Kedatangan tentara Jepang ke Hindia Belanda. Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 yang menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Setelah kekalahan Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan banyak korban. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI atas keputusan dan nama blok sekutu, dengan tugas melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, memulangkan tentara Jepang ke negerinya, dan mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Nika ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNI dan pemerintahan Nika. Insiden Hotel Yamato. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Plukman pada tanggal 18 September 1945 pukul 21.00 mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya di tiang pada tingkat ratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, para pemuda melihatnya dan marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, pejuang berunding dengan Plukman dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Plukman menolak untuk menurunkan bendera Belanda. Perundingan ini berlangsung memanas. Plukman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Plukman tewas, lalu pejuang manjat pada tiang bendera dan berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengerek ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum
yang banyak memakan korban jiwa pihak Indonesia dan Inggris. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Kematian Brigadir Jenderal Malabi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadi tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansart, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi Nika. Perdebatan tentang pihak penyebab baku tembak. Pada 20 Februari 1946, dalam perdebatan di Parlemen Inggris, Tom Ribberg, seorang anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh Inggris, meragukan bahwa baku tembak ini dimulai oleh pasukan pihak Indonesia. Dia menyampaikan bahwa peristiwa baku tembak ini disinyalir kuat timbul karena kesalahpahaman 20 anggota pasukan India pimpinan Malabi yang memulai baku tembak tersebut tidak mengetahui bahwa gencatan senjata sedang berlaku karena mereka terputus dari kontak dan telekomunikasi. Semboyan merdeka atau mati. Ultimatum-ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris membuat rakyat Surabaya sangat marah. Terus sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dalam ingatan Suharyo alias Haryo Kecik, di sekitarnya berkumpul ratusan pemuda, semuanya membawa senjata. Haryo Kecik mengatakan bahwa mereka yang disebut tidak lengkap membawa granat. Pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat Surahman sebagai komandan pertempuran. Dari sini muncul semboyan merdeka atau mati dan sumpah pejuang Surabaya. 10 November 1945. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya, Mayor Jenderal Robert Mansart, mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Seperti kiai-kiai pesantren juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai perlawanan. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Itulah sejarah Hari Pahlawan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih.